Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kali ini kita ada di sesi weekend training akan membahas terkait membangun budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Permata Cibubur. Dengan saya sendiri Ilham Rahman dari Komite Mutu sebagai penanggung jawab Komite Mutu. Nah, kenapa sih budaya keselamatan pasien itu sangat penting? Jadi pada buku Patient Safety tahun 2021 itu menjelaskan 134 juta rumah sakit di negara belum berkembang dan berkembang mendapatkan bahaya akibat perawatan yang tidak aman. Gitu. Lalu perawatan yang tidak aman merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. 4 dari 10 pasien mendapat insiden membahayakan dalam pelayanan kesehatan primer dan rawat jalan, di mana 80% dari insiden tersebut seharusnya dapat dicegah. Selanjutnya, nah kita kembali ke pengertian dulu. Menurut WHO, apa sih itu patient safety gitu? Patient safety merupakan tidak terjadinya suatu cedera yang dapat dicegah kepada pasien selama perawatan di pelayanan kesehatan. Lalu apa sih budaya keselamatan itu sendiri? Menurut WHO, budaya keselamatan merupakan nilai bersama, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku. Jadi poin penting di sini dalam menerapkan budaya keselamatan di pelayanan kesehatan, yang pertama adalah nilai bersama, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku. Apa sih yang dimaksud dengan nilai bersama? Nilai bersama merupakan keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan oleh individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup seseorang. Sikap merupakan penilaian terhadap suatu stimulus yang berasal dari gabungan unsur kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi setelah dia meyakini sesuatu, dia melakukan penilaian benar atau salah, itu akan menghasilkan gabungan dari unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menjelaskan ke pengaruh dia menerima atau menolak, suka atau tidak suka, positif atau negatif. Nah, itu yang ditentukan dengan sikapnya. Lalu persepsi. Persepsi merupakan pemahaman seseorang atau individu mengenai proses terhadap situasi atau informasi yang didapat. Itu maupun dari internal maupun dari eksternal. Kompetensi di sini merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki staf. Gitu. Kompetensi terhadap uraian tugas dan tugas sehari-hari sesuai dengan uraian tugas masing-masing yang dapat terukur secara objektif. Jadi kalau di pelayanan kesehatan, itu setiap unit, setiap pelayanan atau bagian itu memiliki kompetensi masing-masing yang berbeda. Dan mereka harus paham terkait uraian tugas dan kegiatan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan bersama, nilai, sikap, dan persepsi, dan kompetensi itu menjadi pola perilaku yang dapat menentukan budaya dalam suatu unit pelayanan. Berdasarkan nilai bersama, sikap, persepsi, dan kompetensi tadi, ada 5 komponen pembentuk budaya keselamatan pasien. Nah, pertama itu budaya terinformasi, yaitu di mana mereka atau individu mengelola dan mengoperasikan sistem yang mempunyai pengetahuan tentang faktor-faktor manusia, teknik, organisasi, dan lingkungan yang menentukan keselamatan dalam suatu pelayanan secara menyeluruh. Flexible culture merupakan suatu budaya di mana organisasi mampu merubah diri dalam tempo cepat dan mengatasi berbagai bahaya tertentu dengan cara yang lebih datar atau sederhana. Reporting culture, budaya melapor, yaitu suatu keadaan di mana organisasi siap melaporkan semua kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Just culture atau budaya adil, suatu suasana saling percaya di mana orang-orang didorong untuk mendapatkan atau memberikan informasi terkait keselamatan. Tetapi mereka juga jelas tentang garis batas antara perilaku yang diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima. Selanjutnya adalah learning culture, yaitu budaya belajar. Budaya di mana setiap staf mampu dan bersedia untuk menggali pengetahuan dan pengalaman dan data yang diperoleh serta bersedia untuk
mengimplementasikan perubahan dan perbaikan secara berkesinambungan, yaitu continuous improvement. Lalu, 3 kunci pokok dalam membangun budaya keselamatan yang proaktif dan generatif, terbuka terhadap perubahan serta adaptif. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di sini merupakan pemimpin perlu melibatkan, mendorong, memperdayakan, dan memungkinkan semua staf layanan kesehatan dan pemangku kepentingan serta dengan komunikasi yang positif serta efektif. Lalu co-creation, pemimpin memfasilitasi, merencanakan, mendesain, mengajarkan, dan untuk mengimplementasikan terkait budaya keselamatan. Ini untuk mengoptimalkan antusiasme dan motivasi para staf, serta pemangku kepentingan, memberi dukungan dan rasa kepemilikan untuk bersama-sama menghasilkan suatu perubahan dalam suasana yang saling menghargai. Lalu resolusi konflik, di mana pemimpin harus proaktif dalam mengidentifikasi dan membangun penyelesaian konflik yang dapat terjadi di antara pemangku kepentingan, staf, dan pasien. Jadi poin pokok dari 3 kunci ini merupakan peran pemimpin, gitu, di mana pemimpin harus terlibat langsung dalam penerapan budaya keselamatan. Nah, ini salah satu pola perilaku yang tidak baik, yaitu ini salah satu alasan mengapa seseorang tidak mau melaporkan suatu kejadian. Ya kan, salah satu contohnya adalah melaporkan mereka anggap itu suatu masalah gitu dan buang-buang waktu. Lalu mereka merasa apabila mereka melaporkan itu akan membangun mempengaruhi kinerja mereka gitu, akan merugikan mereka gitu. Ini salah satu alasan-alasan yang menyebabkan budaya keselamatan dapat dinyatakan kurang baik. Yang kita harapkan adalah pola perilaku yang baik, di mana individu dapat mau melaporkan insiden keselamatan pasien. Dia tidak merasa dia akan mendapatkan punishment, dia merasa dia akan mendapatkan reward apabila melaporkan. Lalu dia merasa apa yang dia laporkan akan menjadi pembelajaran seseorang atau kelompok sehingga menjadi kejadian ini tidak terulang. Di sini eksekutif summary-nya adalah tidak ada solusi sederhana untuk meningkatkan keselamatan dan tidak ada intervensi tunggal yang diimplementasikan secara terpisah akan sepenuhnya menangani suatu masalah. Laporan ini menyoroti 4 pilar strategi keselamatan. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan untuk mengurangi kerugian harus diintegrasikan dengan diterapkan pada tingkat sistem. Yang kedua, fokus pada budaya. Sistem dan organisasi kesehatan harus benar-benar mengutamakan kualitas dan keselamatan melalui penglihatan dan inspirasi dan penguatan positif, bukan melalui kesalahan ataupun hukuman. Jadi fokus pada budaya di sini adalah budaya tidak menyalahkan atau no blaming culture. Lalu yang ketiga adalah pasien sebagai mitra sejati. Di organisasi kesehatan harus melibatkan pasien dan staf dalam keselamatan sebagai bagian dari solusi, tidak hanya sebagai korban atau pelaku kejahatan. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Bias menuju tindakan, intervensi harus didasarkan pada bukti kuat, namun ketika bukti kurang atau masih muncul, penyedia layanan harus melanjutkan dengan hati-hati, mengambil keputusan yang beralasan daripada tidak bertindak. Yeah, I can't do these long drives sitting in the